Fenomena kemiskinan. Fenomena kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Fenomena kemiskinan dapat dipahami dalam berbagai pemahaman seperti 1. Gambaran kekurangan materi. Kemiskinan dalam arti ini dapat dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. 2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. 3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, banyak rakyat miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta orang pada September 2017. Angka ini sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Maret 2017, yaitu sebesar 27,77 juta orang. Indonesia bagian timur masih menjadi pusat kemiskinan seperti Maluku dan Papua, yaitu 21,23% dari total penduduk Indonesia, dan yang terendah Kalimantan sebesar 6,18%. Sementara itu persentase kemiskinan di Sumatera sebesar 10,44%, di Jawa sebesar 9,38%, Sulawesi sebesar 10,93%, serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 14,17%. Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin, Pulau Jawa masih mendominasi dengan jumlah 13,94 juta orang, dibanding dengan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Penyebab kemiskinan: 1. Angka pengangguran tinggi. 2. Pertumbuhan penduduk. 3. Bencana alam. 4. Faktor malas bekerja. 5. Pendidikan yang rendah. 6. Distribusi yang tidak merata. Dampak kemiskinan: 1. Angka kematian tinggi. 2. Kriminalitas meningkat. 3. Akses pendidikan tertutup. 4. Pengangguran semakin banyak. 5. Munculnya konflik di masyarakat. Penanggulangan kemiskinan: 1. Meningkatkan fasilitas infrastruktur dan listrik di pedesaan. 2. Perbaikan kualitas pendidikan. 3. Merancang perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. 4. Pendistribusian sertifikat tanah yang merata bagi penduduk miskin. Proses kemiskinan perkotaan. Permasalahan kemiskinan di seluruh negara sudah menjadi masalah utama yang menghambat pembangunan di suatu wilayah, khususnya adalah wilayah perkotaan. Inilah yang disebut dengan urban poverty atau kemiskinan perkotaan. Urban poverty terjadi di wilayah perkotaan akibat dari proses urbanisasi yang sampai saat ini masih menjadi PR pemerintah. Perkotaan identik dengan proses perkembangan wilayah yang sangat pesat. Hal tersebutlah yang menjadi alasan terjadinya proses urbanisasi. Urbanisasi adalah pindahnya penduduk dari desa ke kota untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota. Urban poverty ini terjadi karena tidak diimbangi dengan kemampuan yang mumpuni, sehingga kebutuhan hidup tersebut tidak terjangkau oleh beberapa orang. Selain itu, tingkat daya saing yang tinggi di perkotaan membutuhkan pekerja yang memiliki skill atau kemampuan. Hal ini membuat kaum pendatang hanya mendapatkan upah yang rendah. Akibatnya, kemiskinan pun tidak dapat dihindari. Proses urbanisasi juga menyebabkan semakin besarnya heterogenitas dalam penduduk perkotaan. Adanya heterogenitas tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Hal ini bisa dilihat dari tingkat pendapatan, lingkungan tempat tinggal, dan kondisi kesehatan. Melalui definisi dan konsep kemiskinan perkotaan yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan bahwa kemiskinan perkotaan merupakan masalah yang sifatnya multidimensi, yang meliputi tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan, keamanan, serta kepemilikan barang atau jasa. Angka kemiskinan. Angka kemiskinan
kemiskinan selalu menjadi polemik di suatu negara, karena kemiskinan merupakan salah satu masalah utama, termasuk di Indonesia. Sedangkan kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang paling penting di sebuah negara. Tetapi, angka kemiskinan ini sering tidak stabil, kadang meningkat dan kadang menurun. Hal tersebut bisa dilihat atau diukur dari jumlah kemiskinan di suatu negara. Untuk mengukur kemiskinan, BPS atau Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau Basic Needs Approach. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Lalu, apa yang disebut dengan garis kemiskinan? Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah minimum rupiah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan yang setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok non-makanan. Sedangkan kecukupan non-makanan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan minimum seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Jadi, pada prinsipnya, garis kemiskinan ini mengukur kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok atau dasar. BPS mencatat presentasi penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78%, meningkat 0,56% terhadap September 2019 dan meningkat 0,37% terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Presentasi penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56%, naik menjadi 7,38% pada Maret 2020. Sementara presentasi penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2019 sebesar 12,60%, naik menjadi 12,82% pada Maret 2020. Dibanding September 2019, jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020. Sementara itu, daerah pedesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020. Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar 454.652 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar 335.793 atau 73,86% dan garis kemiskinan non-makanan sebesar 118.859 atau 26,14%. Pada Maret 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar 2.118.678 per rumah tangga miskin per bulan. Program penanggulangan kemiskinan. Pertama, program keluarga harapan atau PKH. Program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga yang miskin diharuskan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Program ini bertujuan untuk mengentaskan dan menuntaskan kemiskinan. Yang kedua, bantuan operasional sekolah atau BOS.
program yang digunakan untuk menyediakan pendanaan biaya bagi suatu satuan pendidikan dasar ataupun menengah pertama sebagai pewujudan pelaksanaan program wajib belajar. Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan dasar dan menengah pertama. Yang ketiga, program bantuan siswa miskin atau BSM. Bantuan siswa miskin digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik yang orang tuanya kurang mampu. Biasanya program ini memberikan kebutuhan pendidikan seperti seragam, sepatu, dan biaya lain-lain yang tidak ditanggung oleh dana BOS. Tujuan adanya program ini agar siswa dari keluarga yang tidak mampu dapat melanjutkan pendidikan formal. Yang keempat, program jaminan kesehatan atau Jamkesmas. Jamkesmas merupakan program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan sosial pelayanan kesehatan masyarakat yang kurang mampu. Tujuan program ini ialah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik untuk masyarakat miskin. Yang kelima, program beras untuk keluarga miskin atau Raskin. Raskin merupakan suatu program bantuan pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pangan keluarga miskin. Program bantuan ini bertujuan supaya mengurangi beban kebutuhan pangan keluarga miskin. Yang keenam, program nasional pemberdayaan masyarakat atau PNPM. Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Permasalahan kemiskinan. Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu yang pertama, kemiskinan alamiah terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, dan bencana alam. Yang kedua, kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia. Kemiskinan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan memiliki faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan dalam beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, merosotnya standar perkembangan pendapatan per kapita secara global. Yang kedua, menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, biaya kehidupan yang tinggi. Yang keempat, pembagian subsidi dari pemerintah yang kurang merata. Kemiskinan di pedesaan dan di perkotaan. Kemiskinan seringkali didefinisikan berdasarkan jumlah pendapatan seseorang. Menurut Amartya Sen, ekonom dari India, kemiskinan tidak hanya dilihat dari keterbatasan finansial saja, namun melalui berbagai macam dimensi, yaitu yang pertama, ketidakmampuan untuk memiliki penghasilan yang cukup dan stabil, serta tidak adanya kepemilikan terhadap aset produktif. Yang kedua, tidak adanya aksesibilitas ke perumahan yang aman dan terjamin kepemilikannya. Yang ketiga, tidak adanya aksesibilitas ke pelayanan infrastruktur dan publik. Yang keempat, tidak adanya aksesibilitas ke jaringan pengaman sosial dan perlindungan terhadap hak-hak legalnya. Yang kelima, ketidakmampuan untuk memiliki kekuasaan, berpartisipasi, dan mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Kemiskinan di pedesaan. Di desa, seseorang menjadi miskin karena lahan mereka tidak lagi produktif. Terdapat pula penduduk yang miskin karena mereka tidak memiliki lahan sama sekali dan akhirnya bekerja sebagai buruh tani, menyewa, atau menumpang di lahan orang lain. Kemiskinan di perkotaan. Akibat langsung dari kemiskinan di kota adalah kurangnya perumahan dan infrastruktur. Masyarakat miskin di kota memang berpenghasilan lebih tinggi,
namun seringkali sumbernya tidak stabil dan mencukupi. Minimnya aksesibilitas ke perumahan formal memaksa mereka untuk tinggal di pemukiman kumuh dan informal.